Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvina Larasati, Wahyu Afrilia Nurholifa, Nada Afia Qurani, Hoirunisa, Yunita, Firdatin Janati, Sita Rahmawati, Serliana Melani, Septinia Indah Cahyani, Ajeng Novia Dwi Utami, Perdana Isnaini, dan juga Aprilia Dwi Narwati akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai meningitis. Pengertian meningitis. Meningitis adalah radang pada meningen atau membran yang mengelilingi otak dan medula spinalis dan disebabkan oleh virus, bakteri, atau organ-organ jamur. Menurut Smeltzer 2001, meningitis adalah radang dari selaput otak atau arachnoid dan pyometer. Bakteri dan virus merupakan penyebab utama dari meningitis. Yang kedua, meningitis merupakan infeksi akut dari meninges, biasanya ditimbulkan oleh salah satu dari mikroorganisme pneumokok, meningokok, staphylococcus, streptokok, Haemophilus influenza, dan bahan aseptis atau virus menurut Long 1996. Nah, yang ketiga adalah meningitis merupakan peradangan pada selaput meningen, cairan cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat menurut Suryadi dan Rita 2001. Etiologi meningitis yang pertama adalah dari bakteri seperti Mycobacterium tuberculosa, Diplococcus pneumoniae atau pneumokok, Neisseria meningitis atau meningokok, Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, penyebab lainnya lues, virus, Toxoplasma gondii, dan rickettsia. Yang ketiga, faktor predisposisi, jenis kelamin laki-laki lebih sering dibandingkan dengan wanita. Yang keempat, faktor maternal, ruptur membran fatal, infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Yang kelima, faktor imunologi, defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobulin. Lalu yang keenam, kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persarafan. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan klasifikasi meningitis. Jadi meningitis di sini dibagi menjadi dua golongan berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak. Yang pertama yaitu meningitis serosa, adalah radang selaput otak arachnoid dan pyometer yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab terseringnya yaitu Mycobacterium tuberculosis atau penyebab lainnya seperti lues, virus, Toxoplasma gondii, dan rickettsia. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu meningitis purulenta, merupakan radang bernanah arachnoid dan pyometer yang meliputi otak dan medula spinalis. Penyebabnya antara lain Diplococcus pneumonia, Neisseria meningitis, Streptococcus hemolyticus, kemudian juga ada Staphylococcus aureus, ada Haemophilus influenza, bakteri E. coli, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. Yang selanjutnya yaitu manifestasi klinik. Di sini dijelaskan gejala meningitis diakibatkan dari infeksi dan peningkatan TIK atau tekanan intraokular. Yang pertama yaitu sakit kepala dan demam, yang merupakan gejala awal yang paling sering. Kemudian yang kedua, perubahan pada tingkat kesadaran, dapat terjadi letargi, tidak responsif, dan koma. Kemudian juga ada iritasi meningen mengakibatkan sejumlah tanda sebagai berikut. A. Rigiditas nukal atau kaku leher. Upaya untuk fleksi kepala mengalami kesukaran karena adanya spasme otot leher. Kemudian yang B yaitu tanda Karnak positif. Ketika pasien dibaringkan dengan paha dalam keadaan fleksi ke arah abdomen, kaki tidak dapat diekstensikan sempurna. Kemudian C, tanda Brudzinski, yaitu bila leher pasien difleksikan maka dihasilkan fleksi lutut dan pinggul. Bila dilakukan fleksi pasif pada ekstremitas bawah pada salah satu sisi, maka gerakan yang sama terlihat pada sisi ekstremitas yang berlawanan. Kemudian yang keempat yaitu mengalami fotofobia atau sensitif yang berlebihan pada cahaya.
Kemudian untuk yang selanjutnya ini masih untuk manifestasi klinik, lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu yang kelima, kejang akibat area vokal kortikal yang peka dan peningkatan TIK akibat eksudat purulen dan edema cerebral dengan tanda-tanda perubahan karakteristik tanda-tanda vital seperti melebarnya tekanan puls dan brakikardi, kemudian juga pernafasan tidak teratur, sakit kepala, muntah, dan penurunan tingkat kesadaran. Yang keenam yaitu adanya ruam merupakan ciri menyolok pada meningitis meningokokal. Kemudian yang ketujuh yaitu infeksi fulminating dengan tanda-tanda septikemia seperti demam tinggi tiba-tiba, kemudian lesi purpura yang menyebar, shock dan tanda koagulopati intravaskuler diseminata. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diagnostik yang dapat digunakan untuk menegakkan adanya diagnosis meningitis. Yang pertama yaitu analisis CSS dari fungsi lombal yang meliputi meningitis bakterial, yaitu tekanan meningkat, cairan keruh atau berkabut, jumlah sel darah putih dan protein meningkat, glukosa juga meningkat, kemudian kultur positif terhadap beberapa jenis bakteri. Kemudian yang kedua yaitu meningitis virus, seperti tekanan bervariasi, kemudian cairan CSS biasanya jernih, sel darah putih meningkat, glukosa dan protein biasanya normal, kemudian kultur biasanya bersifat negatif, kultur virus biasanya dengan prosedur khusus. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu ada glukosa serum. Di sini hasilnya biasanya meningkat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu LDH serum. Biasanya hasilnya jika positif meningitis yaitu meningkat karena adanya meningitis bakteri. Kemudian pemeriksaan sel darah putih itu hasilnya biasanya sedikit meningkat dengan peningkatan neutrofil yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian pemeriksaan diagnostik yang kelima yaitu elektrolit darah yang bersifat abnormal, kemudian pemeriksaan ASR atau LED, kemudian juga pemeriksaan kultur darah, hidung atau tenggorokan atau juga urin yang dapat mengindikasikan daerah pusat infeksi atau mengindikasikan tipe penyebab infeksi. Kemudian yang kedelapan ada MRI atau CT scan dapat membantu dalam melokalisasi lesi, berat ukuran atau letak ventrikel, hematom daerah cerebral, hemoragik atau tumor. Kemudian pemeriksaan yang kesembilan yaitu ada ronsen dada, kepala atau sinus yang dapat menggambarkan indikasi sumber infeksi intrakranial. Komplikasi yang pertama ada hidrosefalus obstruktif, lalu yang kedua ada meningokokal septikemia atau meningokokemia, lalu yang ketiga ada sindrom Water-Fredericks atau septic shock DIC, perdarahan adrenal bilateral, lalu ada SIADH, sindrom inappropriate antidiuretic hormone, lalu yang kelima ada efusi subdural, yang keenam ada edema dan herniasi cerebral, lalu ada gangguan mental, gangguan belajar, dan yang terakhir ada attention deficit disorder. Patofisiologi. Meningitis terjadi akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh yang lain. Virus atau bakteri menyebar secara hematogen sampai ke selaput otak, misalnya penyakit faringitis, tonsilitis, pneumonia, dan bronkopneumonia. Masuknya organisme melalui sel darah merah pada blood-brain barrier. Penyebaran organisme bisa terjadi akibat prosedur pembedahan, pecahnya abses cerebral atau kelainan sistem syaraf pusat, otorea atau rhinarea, yang mana ini akibat fraktur dasar tengkorak yang dapat menimbulkan meningitis, di mana terjadinya hubungan antara CSF atau cerebrospinal fluid dan dunia luar. Penumpukan pada CSF akan bertambah dan mengganggu aliran CSF di sekitar otak dan medula spinalis. Mikroorganisme masuk ke susunan saraf pusat melalui ruang pada subarachnoid sehingga menimbulkan respon peradangan seperti pada via arachnoid, CSF, dan ventrikel. Efek peradangan yang disebabkan oleh mikroorganisme meningitis yang mensekresi toksik dan terjadilah toksemia, sehingga terjadi peningkatan suhu oleh hipotalamus yang menyebabkan suhu tubuh meningkat atau terjadinya hipertermi.
Pathway meningitis. Jadi pada meningitis ini terjadi infeksi bakteri mencapai selaput otak melalui aliran darah. Kemudian terjadi invasi kuman ke jaringan serebral dan terjadi reaksi peradangan jaringan serebral. Lalu terjadilah gangguan metabolisme serebral dan terjadi kerusakan adrenal, kerusakan endotel, dan nekrosis pembuluh darah. Lalu terjadi kerusakan neurologis, maka pasien akan mengalami kaku leher dan terjadi peningkatan intrakranial. Lalu terjadi gangguan kesadaran dan intake nutrisi kurang, maka pada intake nutrisi kurang ini dapat diangkat dengan diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu pada kerusakan adrenal, kerusakan endotel, dan nekrosis pembuluh darah akan terjadi infeksi jaringan otak dan terjadi meningen, iritasi meningen. Nah, lalu akan terjadi perubahan fisiologis intrakranial sehingga pasien akan mengalami sakit kepala dan demam. Lalu bisa diangkat dengan diagnosa hipertermi dan nyeri akut. Lalu pada perubahan fisiologis intrakranial ini akan terjadi peningkatan permeabilitas darah ke otak dan perubahan tingkat kesadaran dan perubahan perilaku. Nah, pada peningkatan permeabilitas darah ke otak ini akan terjadi perubahan sistem pernafasan dan bradikardi. Lalu pada perubahan sistem pernafasan kita bisa mengangkat dengan diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Pada bradikardi ini bisa diangkat dengan diagnosa perubahan perfusi jaringan otak. Lalu pada perubahan tingkat kesadaran, perubahan perilaku ini maka akan terjadi kelemahan fisik sehingga dapat diangkat diagnosa gangguan ADL. Seperti itu. Penata laksanaan medis. Yang pertama ada pemberian cairan intravena. Pilihan awal yang bersifat isotonik seperti asering atau RL dengan dosis yang dipertimbangkan melalui penurunan berat badan anak atau tingkat dehidrasi. Yang ini diberikan karena pada anak menderita meningitis sering datang dengan penurunan kesadaran karena kekurangan cairan akibat muntah, pengeluaran cairan melalui evaporasi akibat hipertermi, dan intake cairan yang kurang akibat kesadaran yang menurun. Lalu yang kedua ada pemberian diazepam. Apabila anak mengalami kejang ini, dosis awal diberikan diazepam 0,5 mg per kilogram berat badan per kali pemberian melalui intravena. Setelah kejang dapat diatasi, maka diberikan fenobarbital dengan dosis awal pada neonates 30 mg, pada anak kurang dari 1 tahun 50 mg, sedangkan anak yang lebih dari 1 tahun 75 mg. Untuk rumatannya diberikan fenobarbital 8-10 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 2 kali pemberian diberikan selama 2 hari. Sedangkan pemberian fenobarbital 2 hari berikutnya dosis diturunkan menjadi 4-5 mg per kilogram berat badan dibagi 2 kali pemberian. Pemberian diazepam selain untuk menurunkan kejang, juga diharapkan dapat menurunkan suhu tubuh, karena selain hasil toksik, kuman peningkatan suhu tubuh berasal dari kontraksi otot akibat kejang. Lanjutan dari penata laksanaan medis, untuk yang ketiga yaitu pemberian antibiotik yang sesuai dengan mikroorganisme penyebab. Antibiotik yang sering dipakai adalah ampicillin dengan dosis 300-400 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 6 dosis pemberian secara intravena. Kemudian dikombinasikan dengan chloramphenicol 50 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 4 dosis pemberian. Serta pemberian antibiotik ini yang paling rasional melalui kultur dari pengambilan cairan cerebrospinal melalui fungsi lumbal. Kemudian yang keempat yaitu penempatan pada ruang yang minimal rangsangan seperti rangsangan suara, cahaya, dan rangsangan polusi. Karena rangsangan yang berlebihan dapat membangkitkan kejang pada anak karena peningkatan rangsang depolarisasi neuron yang dapat berlangsung cepat. Kemudian yang kelima yaitu pembebasan jalan napas dengan menghisap lendir melalui suction dan memposisikan anak pada posisi kepala miring hiperekstensi.
Tindakan pembebasan jalan napas dipadu dengan pemberian oksigen untuk mendukung kebutuhan metabolisme yang meningkat. Selain itu, mungkin juga terjadi depresi pusat pernafasan karena peningkatan tekanan intrakranial, sehingga peril diberikan oksigen bertekanan lebih tinggi yang lebih mudah masuk ke saluran pernafasan. Pemberian oksigen pada anak meningitis dianjurkan dengan konsentrasi yang masuk bisa tinggi melalui masker oksigen. Yang selanjutnya yaitu kasus. Di sini kami mengambil kasus yaitu atas nama X, umur 2 tahun, datang ke IGD dengan diantar ibunya. Ibu mengatakan bahwa anaknya saat di rumah sulit tidur, nafsu makan berkurang, mual, muntah, dan terasa kaku pada leher anaknya. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat adanya benjolan di bagian kepala dan anak terus menangis dan rewel. Didapatkan data tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, berat badan anak yaitu 12 kg dengan tinggi badan 90 cm, kemudian mukosa bibir tampak kering. Kemudian dilakukan pengkajian nyeri yaitu PHRST dengan hasil P akibat bengkak di leher, H anak menangis menahan nyeri, R terlihat adanya benjolan di bagian kepala, S skala nyeri 2, dan T sejak kemarin. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi materi meningitis dari kelompok A1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.